kita tidak hanya bicara tentang perancangan bangunan. Dalam pembentukan arsitektur itu terdapat 3 aspek yang paling utama. Masa revolusi industri itu dimulai di abad 19 sampai 20. Banyak yang berkecimpung di dunia konstruksi cukup lama, punya perusahaan sendiri, terus mikir maju mundur, akhirnya kuliah juga. Halo Sobat Teknikalis Mercu, perkenalkan nama saya Aldila Ria Safrida dari program studi S1 Arsitektur Universitas Mercubuana. Selaku host yang akan mendampingi kalian dalam acara Ngobeng, Ngobrol Engineering. Tempatnya kita ngebahas dunia teknik dari hal yang paling dasar sampai dengan hal yang paling rumit. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik tentang ruang lingkup bidang ilmu arsitektur, khususnya di Magister Arsitektur Universitas Mercubuana nih. Tentunya untuk ngebahas topik ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh Ibu Dr. Insinyur Primi Artiningrup, M.Arts. Halo Ibu Primi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Senang bertemu dengan Ibu di studio ini nih. Oke Ibu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah mungkin nih Ibu Primi bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Dila yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Nama saya Primi Artiningrum. Saya dosen di program studi Arsitektur Universitas Mercubuana sudah sejak lama dan sekarang dipercaya sebagai kepala program studi Magister Arsitektur. Cukup itu aja. Oke. Untuk ini topik yang akan kita bahas nih Bu, mungkin kita sebelum masuk ke pembahasan topik kita nanti, kita harus mau tahu dulu nih, apa sih Bu arsitektur itu? Gitu. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita ngomong arsitektur, arsitektur itu adalah satu bidang ilmu dan kadang-kadang juga disebut seni gitu ya, yang berkaitan dengan perancangan dan lingkungan atau pembangunan serta lingkungan bina. Gak apa-apa ya, ulang ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang arsitektur adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan bangunan serta lingkungan binaan yang meliputi aspek fungsional, kemudian ada estetika, tentu ada teknis, sosial dan kebudayaan. Nah, jadi ruang lingkup ilmu arsitektur itu cukup luas ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang perancangan bangunan, tetapi juga termasuk lingkungannya. Ini misalnya kalau lihat di maket nih, kan ada semuanya gitu ya. Jadi secara total itu adalah bagian lingkup dari ilmu arsitektur. Nah, ilmu arsitektur tadi juga disebutkan ada seninya. Nah, cuman bidang ilmu arsitektur ini berbeda dengan seni-seni yang lain. Jadi seni yang lain tuh misalnya seni lukis, seni patung itu dinikmatinya itu misalnya hanya dengan satu indera saja, yaitu penglihatan atau visual. Nah, kalau arsitektur itu tidak bisa hanya dilihat, dia bukan sebuah objek yang buat dilihat, tetapi harus dialami. Jadi kita tuh mesti masuk ke dalamnya, kita ngalamin segala sesuatu di dalam arsitekturnya. Nah, pengalaman ruang itu bukan cuma ada di dalam bangunan, tetapi juga tentu ada di luar. Makanya tadi berkaitan sama lingkungannya juga gitu. Nah, kalau kita tadi bicara tentang indera, maka pengalaman arsitektur itu dialami dengan menggunakan seluruh indera kita. Jadi ada visual itu dengan penglihatan, misalnya tentu kalau kita ngelihat ini keindahan gitu ya dari visual. Terus kalau dari ruang-ruang misalnya kayak ruang ibadah gitu yang butuh suasana yang khusyuk, maka kita tidak membutuhkan ruangan yang bising sehingga kenikmatan audial itu juga diperlukan untuk misalnya ruang-ruang yang harus hening atau bahkan mungkin untuk ruangan yang mesti rame. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dalam mengalami arsitektur. Kemudian penciuman. Jadi kalau kita pernah sering dengar misalnya
kalau kita mau rileks tuh kita pergilah ke tempat yang hening, lalu kita mencium aroma-aroma yang menenangkan. Kadang-kadang suka disebut lavender, itu menenangkan. Jadi bau-bauan itu pun juga menjadi salah satu cara kita menikmati arsitektur. Kemudian tentu saja kulit atau sentuhan ya, sentuhan itu bisa melalui kulit. Maka si Palasma itu punya buku namanya The Eye of the Skin. Jadi mata itu, kulit itu sebagai mata. Nah, kulit ini bisa merasakan rasa apa? Rasa suhu, panas, dingin. Kemudian permukaan halus, kasar itu adalah bagian dari bagaimana kita mengalami arsitektur. Dan tentu saja tadi kalau kita ngalamin arsitektur ya semua indera itu yang kita pakai gitu ya. Itu yang membedakan ilmu arsitektur atau arsitektur dengan karya-karya atau ilmu seni-seni yang lain kayak gitu. Jadi arsitektur itu bukan melulu tentang bangunan melulu Bu ya, tapi tentang pengalaman gimana orang itu berada di dalam suatu ruangan. Oke. Kemudian Bu, tadi kita udah tahu nih arsitektur itu ternyata adalah suatu seni gitu kan. Pasti tentunya ada aspek-aspek pembentuk yang membentuk arsitektur itu sendiri. Menurut Ibu aspek-aspek arsitektur itu apa aja sih Bu? Iya baik. Jadi bukan menurut saya ya, menurut Ya, para ahli lah gitu. Para ahli juga. Salah satunya di sini yang saya kutip adalah Profesor Purnama Salura dari Unpar yang menjelaskan bahwa dalam pembentukan arsitektur itu terdapat 3 aspek yang paling utama. Yang pertama aspek fungsi. Nah, kenapa fungsi? Karena arsitektur itu ada untuk mewadahi kegiatan. Jadi kalau orang berkegiatan nih, mau sekolah atau belajar nih, atau sekarang nih lagi syuting gitu ya, kan butuh ruangan nih. Nah, jadi wadahnya itu harus ada untuk kegiatan itu. Kegiatan sekolah, kegiatan kantor, kegiatan pasar barangkali. Jadi ada wadahnya. Nah, kemudian ada aspek bentuk. Nah, ketika sudah ada wadah, wadah itu kan menempati ruang ya. Ruang itu kan sesuatu yang kosong. Dan mungkin bisa luas karena kayak di lapangan bola itu ya itu disebut ruang, tapi kan mana ada arsitekturnya enggak karena belum ada bentuknya. Nah, bentuk itu diciptakan dengan pelingkup dari ruangnya tadi. Nah, ketika sudah ada pelingkupnya, kalau misalnya saya boleh ya nyontek ini. Jadi kalau misalnya ini ada dindingnya, ada atapnya, maka ruang di dalamnya itulah kita bisa mengalami arsitektur dan itu menjadi wadah dari kegiatan tadi, dari fungsi. Kemudian ada yang namanya makna. Nah, makna ini rada abstrak ya. Makna itu ada karena seringkali contohnya nih kebetulan ini bangunan tradisional seperti kalau nggak salah mungkin rumah Batak gitu ya. Kenapa sih dia bentuknya kayak gini? Dan hampir semua rumah tradisional itu bentuknya rata-rata kayak gini. Karena apa? Mereka itu punya kepercayaan, punya kebudayaan yang diekspresikan melalui bangunan. Nah, contohnya misalnya rumah tradisional kebetulan ada di sini. Rumah-rumah tradisional di Indonesia itu biasanya bentuknya panggung. Nah, kenapa panggung? Karena satu dia merespon kondisi alam atau lingkungannya. Nah, lingkungan di Indonesia itu umumnya tropis, kemudian mungkin juga di tanah yang lapang gitu ya. Jadi butuh tempat untuk bisa mengalirkan udara gitu, tempat bernaung. Sehingga makanya dia diangkat biasanya lantainya itu dari bambu atau kayu yang berpori. Jadi angin tuh bisa lewat. Begitu juga dindingnya. Tidak menggunakan bata atau beton yang sekarang banyak kita temui. Karena memang bukan itu yang dibutuhkan. Nah, itu jadi satu merespon lingkungan. Yang kedua juga mereka punya kepercayaan terhadap masyarakat tradisional itu, kepercayaan terhadap alamnya sangat tinggi. Jadi menganggap bahwa dunia ini atau alam semesta ini terbagi dalam 3 dunia, tiga wilayah ya. Jadi ada dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Nah, dunia bawah itu representasi atau simbol dari dunia yang disebut dunia yang tidak suci, yang buruk, yang gelap ya. Makanya biasanya bagian kolong itu menjadi simbol dari dunia bawah, dan bagian kolong biasanya digunakan untuk mungkin kandang ternak dan sebagainya. Lalu di tengah, di badan bangunannya ini ada tempat
manusianya hidup, tempat orang bertinggal. Nah, di situ namanya dunia tengah. Jadi antara bumi dengan langit gitu ya kira-kira. Nah, terus di situ tempat kita manusia berkegiatan sehari-hari. Kemudian di atas itu ada dunia atas nih, atap ini. Itu seringkali mereka menganggap bahwa roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal itu berpindah tinggalnya di atas. Karena dunia atas itu dianggap sebagai dunia yang suci, dunia surga dan sebagainya. Dan itu diekspresikan dalam bentuk rumahnya. Sehingga makna tadi menjadi penting karena juga bisa memberikan nilai estetika pada bangunan-bangunan. Iya gitu. Nah, jadi ada 3 tadi, ada aspek fungsi, ada makna, dan bentuk. Fungsi, bentuk, dan makna. Iya. Benar banget. Itu tadi udah aspek-aspek ya Bu ya. Aspek-aspek pembentuk arsitektur tadi ada 3, fungsi, bentuk, dan juga makna. Oke. Nah, Ibu, pastinya di dunia arsitektur ini pasti ada tantangan tersendiri juga kan Bu? Menurut Ibu, tantangan apa aja sih yang dihadapin sama arsitektur di masa sekarang ini atau yang bakal terjadi ke depannya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya susah. Jadi pasti setiap masa itu selalu ada tantangan karena dunia itu kan selalu berubah ya. Nah, tetapi memang di masa ini itu tantangan utamanya adalah satu, tadi arsitektur itu kan sangat berkaitan dengan kebudayaan, dengan cara manusia hidup ya. Jadi kalau sekarang nih manusia hidup, tadi kan saya sampaikan masyarakat tradisional itu sangat tergantung pada alam. Nah, ketika masa revolusi industri itu dimulai di abad 19 sampai 20, itu manusia sudah mulai tidak tergantung sama alam. Contohnya misalnya dulu misalnya orang tuh kalau bertani, panen tuh setahun cuma sekali. Jadi masa tanam sampai panen cuma 6 bulan. 6 bulannya lagi tuh nggak langsung ditanemin. Kenapa? Karena tanahnya tuh harus menyuburkan diri dulu. Jadi kasih waktu gitu. Sehingga siklusnya tuh secara alamiah sudah seperti itu. Tetapi ketika sudah industri pupuk dan segala macam udah ada, maka si tanah itu dipaksa buat subur terus selama setahun dan terus-terusan. Ternyata setelah sekian 100 tahun mungkin ini sudah akibatnya yang kita rasain sekarang. Jadi ada kerusakan alam, ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim tuh awal mulanya ya dari situ, dari masa industri tadi. Kemudian ada akibatnya ada krisis lingkungan. Sehingga kita sekarang sibuk nih gimana menyelamatkan bumi supaya kehidupan bisa sustain atau berkelanjutan. Nah, di arsitektur juga sama. Di arsitektur kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan itu menyumbang 40% ke kerusakan alam. Karena kita ngegali nih buat fondasi sampai dalam tiang pancangnya gitu. Itu berapa habitat ekosistem yang ada di dalam situ yang jadi rusak. Nah, sehingga usaha-usaha tentu terus dilakukan ya dan masih terus diperbaiki. Salah satunya misalnya kita bisa membantu dengan merancang bangunan itu yang hemat energi. Misalnya dengan passive design. Passive design itu adalah kita seminimal mungkin misalnya menggunakan alat-alat yang yang membutuhkan energi fosil ya, sekarang masih fosil. Sehingga kerja si alat-alat tadi juga tidak berat. Meskipun misalnya belum bisa 100% lepas dari situ ya, kan pelan-pelan nih. Nah, caranya misalnya kalau di arsitektur nih kayak begini nih, kalau kita punya bangunan manjang begini karena matahari kita terbitnya di timur dan barat, maka sisi pendek ini yang paling bagusnya adanya di sisi timur dan barat supaya panas matahari itu sesedikit mungkin masuk ke dalam ruangannya. Nah, kalau mataharinya ke sini maka ruangannya jadi panas terus. Kalau panas terus kita pakai AC terus gitu. Nah, dengan cara itu maka kita bisa membuat strategi-strategi yang disebut tadi salah satunya passive design. Nah, kemudian juga di samping itu sekarang sudah ada GBCI atau Green Building Council Indonesia, di mana GBC ini memberikan sertifikat pada bangunan-bangunan tingkat tinggi ya yang dibangun sekarang
itu untuk memenuhi persyaratan green building. Jadi ada auditnya, ada segala macam. Jadi itu salah satu cara juga untuk bisa mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, akibat dari industri, semua orang sekarang mau pergi ke kota. Jadi urbanisasi itu jadi tinggi. Dan di dunia itu 50% penduduknya itu tinggal di perkotaan. Dan diprediksi pada tahun 2050 mungkin sudah 70% semua tinggal di kota. Akibatnya kota jadi padat, dan kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul kekumuhan. Jadi kantong-kantong kampung yang mungkin menjadi semakin lama semakin kumuh dan semakin padat. Nah, itu yang harus tentunya tadi dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan tidak bisa oleh arsitektur saja, tentu oleh semua pihak dan saling berkolaborasi untuk menciptakan ruang hidup kota yang lebih baik. Nah, di sini peran urban planning dan pemangku kebijakan menjadi penting gitu. Dan tentunya masyarakatnya juga perlu diedukasi, karena ini melibatkan tempat hidup mereka gitu. Gitu. Jadi tidak bisa kita sendiri yang ngatur, loh mesti tinggal di sini, mesti nggak bisa gitu. Kemudian yang ketiga, nah sekarang nih teknologi informasi dan industri 4.0, di mana ini sangat, atau kalau Renard Kasali bilang ini sebuah disruption yang besar-besaran, mengubah semua tata cara kehidupan. Nah, di antaranya misalnya cara kita belanja gitu ya. Belanja sekarang cuman pakai handphone, ketik-ketik. Jadi mungkin si mall jadi nggak ada gunanya gitu. Kalau saya jalan-jalan ke Tanah Abang gitu ya, banyak sekali si mbak-mbak tokonya itu bikin apa namanya, live selling gitu ya. Nah, jadi banyaknya seperti itu. Sehingga nah akhirnya dulu juga pernah si pedagang di Tanah Abang protes soal belanja online ini, karena ternyata pengunjung ke pasar menjadi sedikit, ke mall menjadi sedikit, dan banyak sekali juga retail shop yang tutup gitu. Nah, akibatnya tentu arsitektur juga didefinisikan ulang. Jadi kita mau gimana nih, mau bikin pasar nggak, atau perlu nggak masih bikin mall yang gitu. Nah, kemudian juga kerjaan. Sekarang banyak pekerjaan baru yang dulu nggak ada. Misalnya YouTuber, content creator. Kemudian pekerjaan yang hilang tukang pos yang dulu nganter-nganter surat, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, jadi kerjaan juga sama, masih generasi sekarang barangkali kerjanya nggak perlu lagi ngantor di gedung perkantoran yang tinggi, karena bisa sambil liburan, sambil di kafe gitu ya. Kemudian kuliah juga sama. Tadi malam saya ngajar fast learning dari rumah, malam-malam semuanya mahasiswanya ada yang lagi di kereta api, ada yang di rumahnya, ada yang macam-macam. Dan bimbingan juga sama, mahasiswanya di rumahnya, saya di rumah saya gitu. Jadi kantornya masih perlu nggak? Kelas masih perlu nggak? Sekolah masih perlu nggak? Ya mungkin perlu, tapi barangkali beda cara dibangunnya tuh jadi berbeda karena mengikuti zaman seperti ini. Nah, ya tadi, sehingga arsitektur perlu diredefinisi lagi, atau di statementnya tuh apa gitu. Kita tentu karena arsitektur itu mengikuti perkembangan kebudayaan. Jadi tidak bisa kita tetap aja bikin perkantoran high rise tapi kosong gitu. Dan tidak sedikit misalnya kantor-kantor yang berubah akhirnya menjadi mungkin apartemen, mungkin itu lebih dibutuhkan. Iya, karena kebutuhannya makin banyak ya Bu ya, untuk rumah tinggal gitu. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir itu pelestarian arsitektur dan budaya lokal. Mungkin ke depan budaya lokal menjadi penting lagi, karena di dunia global itu orang mungkin juga udah jenuh ya apalagi tinggal di kota gitu ya. Sehingga mesti pergi ke kemana, toh di sana dia bisa bisa kerja, bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya sambil liburan, sambil sarapan, terus di situ ada pantai, terus dia sambil kerja. Gitu, kirim-kirim file lah segala macam. Nah,
atau meeting dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi satu tempat di mana kita mesti ketemu rame-rame dan bekerja bersama-sama. Nah, Indonesia sendiri kita tahu punya ratusan pulau, ribuan bahkan mungkin ya, dan suku bangsanya itu sekitar 1.300 lebih. Nah, setiap suku bangsa punya budaya yang berbeda-beda, punya keunikan masing-masing, dan keunikan itu bisa dijual, termasuk arsitekturnya, punya rumah-rumah tradisional yang berbeda-beda. Yang ini barangkali mungkin untuk kehidupan sekarang nggak cocok lagi, tetapi bukan nggak ada nilainya, justru ini ada nilainya. Justru kita bisa munculkan kembali semua keunikan nilai-nilai yang ada di setiap suku tadi untuk menjadi tempat orang bisa bekerja juga, bisa berwisata, bisa healing and whatever gitu. Nah, ya jadi di Indonesia tuh punya potensi yang tinggi karena ada 416 kabupaten dan 98 kota yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata kalau misalnya mau menjual keunikannya masing-masing, dan itu mungkin ke depan menjadi tren yang cukup baik gitu. Itu tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Ya nggak tahu nanti ke depannya lagi ada yang berbeda lagi mungkin Bu ya tantangannya. Oke, kita berdasarkan dari tantangan tadi Bu. Pastinya khususnya untuk magister arsitektur di Universitas Mercubuana Bu ya. Pasti ada urgensi kenapa sampai ada jurusan pendidikan magister arsitektur di Universitas Mercubuana itu sendiri nih Bu. Nah, kalau boleh tahu urgensi apa aja sih Bu yang perlu kita tahu nih gitu? Oke. Jadi kenapa sih ada jenjang pendidikan yang terus meningkat gitu ya? Ada S1, S2, ada S3 bahkan mungkin ya. Yang pertama, setiap orang itu perlu untuk berkembang. Jadi kadang udah nyampe nih di satu posisi, udah lulus S1, udah jadi ini, jadi itu, habis itu mentok nih. Nah, mentok kenapa? Kadang-kadang ada peraturan-peraturan administratif yang di institusi yang berbeda-beda yang mensyaratkan kalau mau jadi pejabat ini atau mau menjadi penanggung jawab harus minimum pendidikannya S2 gitu. Nah, kalau dia latar belakangnya tadi arsitektur, ya nggak ada salahnya ngambil arsitektur juga ya di S2. Nah, selain itu tadi untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan daya saing seseorang gitu. Dan di instansi pemerintah terutama ya, itu yang memang lebih banyak mensyaratkan jenjang pendidikan sebagai syarat untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu tentunya dibutuhkan. Beberapa mahasiswa yang sekarang sedang mengambil mata kuliah sedang mengambil di magister arsitektur itu juga sudah banyak yang berkecimpung di dunia konstruksi cukup lama, punya perusahaan sendiri, terus mikir maju mundur, akhirnya kuliah juga. Karena apa? Ya kayaknya butuh nih peningkatan lagi ya. Jadi memang kita jurusannya tidak ada jurusan desain, tetapi jalurnya itu jalur riset ya, penelitian, sehingga di sini yang difokuskan pada cara berpikir kritis. Jadi fokus pada berpikir kritis, kemudian melakukan penelitian, dan ini tentunya memberikan dampak yang sangat baik bagi para peserta didiknya. Di kemudian hari mungkin akan memberikan manfaat bagi pengembangan karir, daya saing diri, dan juga memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat gitu. Oke, kita udah tahu tentang urgensi apa aja tadi. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, saya juga penasaran nih, di program studi magister arsitektur khususnya Universitas Mercubuana ya Bu ya, itu apa aja sih Bu yang dipelajari? Oke, jadi kalau di magister arsitektur Universitas Mercubuana itu kita warnanya di humaniora dan arsitektur berkelanjutan. Nah, ini memang menjawab kebutuhan dunia kerja dan dunia pada umumnya tentang arsitektur berkelanjutan. Nah, kenapa humaniora? Karena tadi arsitektur itu tidak pernah terlepas dari manusia. Kalau nggak ada manusianya ya nggak ada arsitektur gitu bener. Kan. Nah, sehingga tadi terutama masalah-masalah sosial yang ada di perkembangan perkotaan itu juga sangat butuh pemahaman atau pendalaman tentang
manusianya. Makanya tadi ilmu arsitektur itu tidak terbatas pada bangunan saja, tetapi juga belajar tentang sosiologi, tentang psikologi gitu ya, dan berbagai kebudayaan dan macam-macam yang membentuk nanti karakter-karakter pada setiap tempat yang berbeda-beda. Nah, itu kita pelajari. Nah, untuk mempelajari atau lebih fokusnya lagi, kita memberikan ruang bagi para calon mahasiswa atau mahasiswa menjadi 4 peminatan. Yang pertama adalah sejarah dan teori, yang kedua adalah perkotaan atau arsitektur rancang kota, yang ketiga adalah perumahan dan permukiman, dan yang terakhir adalah teknologi bangunan, di mana teknologi bangunan ini di dalamnya ada arsitektur berkelanjutan. Nah, untuk sejarah dan teori itu biasanya kita belajar tentang, kita memang tidak pernah bisa lepas dari sejarah, dan teori-teori apa saja sih sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk memahami, mempelajari, dan bahkan mungkin memberikan pemikiran-pemikiran baru tentang arsitektur gitu. Kemudian kalau yang rancang kota tadi banyak sekali ya masalah-masalah sosial di perkotaan, itu pasti butuh sekali pembelajaran tentang segala hal yang berkaitan dengan kota. Kemudian perumahan dan permukiman juga sama, karena perkembangan permukiman yang vertikal seperti rumah susun dan apartemen itu juga sudah banyak di sini, dan itu banyak masalah sosialnya juga. Jadi maka di sini fokusnya pada sosiospasial dalam arsitektur perumahan dan permukiman di kampung kota. Lalu ada teknologi bangunan. Nah, teknologi bangunan ini yang kaitannya sama tadi hemat energi, arsitektur berkelanjutan, kenyamanan termal, kenyamanan visual dan sebagainya. Jadi memberi ruang yang cukup luas untuk semua peminat ya, untuk mengambil atau memilih sesuai dengan minatnya masing-masing untuk penelitian dari tesisnya nanti gitu. Terus ada lagi? Ya, mungkin Ibu masih mau dilanjutin, silakan Ibu. Nah, keuntungannya dari atau kelebihan dari Magister Arsitektur Universitas Mercubuana ini, sistem belajarnya. Sistem belajarnya itu kita bisa fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa Anda dari mana aja belajar, kayak tadi karena kita juga ikut di industri 4.0 tadi. Jadi bisa menggunakan yang namanya sistemnya fast learning. Fast learning itu bisa online. Lalu ada juga yang offline. Jadi kadang-kadang bisa offline. Jadi ada hybrid ya, campuran. Kemudian waktunya juga fleksibel, terutama bagi yang pekerja. Jadi ini ramah pekerja lah gitu ya. Jadi waktunya di hari Sabtu dan hari lain di malam hari. Jadi Senin sampai Sabtu lah gitu. Nah, kemudian sehingga ini mahasiswa kita juga sudah ada yang berdomisilinya di Riau, di IKN bahkan ada, itu yang kalau bisa belajar karena memungkinkan mereka belajar karena kita bisa jarak jauh tadi. Kemudian lama studinya 3 semester. Jadi mudah-mudahan dalam 3 semester sudah bisa lulus menjadi magister arsitektur, sehingga kalau nggak ninggalin kerjaan juga karena sambil kerja juga ya, tapi paling nggak pikirannya itu 3 semester sudah selesai. Bisa lulus gitu. Kemudian untuk biayanya cukup bersaing dengan sistem pembayaran yang ringan, jadi bisa dicicil, tapi nanti detailnya di pemasaran barangkali. Iya. Lalu juga ada beasiswa. Beasiswanya bisa sampai 100%. Untuk ada beasiswa guru juga. Lalu untuk saya sih memberikan ya untuk yang alumni Universitas Mercubuana nih yang baru lulusan terbaiknya bisa dapat beasiswa 100% jika mau langsung kuliah lanjut gitu. Lalu untuk alumni juga ada potongan uang pangkal. Kalau nggak salah besarnya sekitar 40%. Gede juga Bu ya. Lumayan banget ya. Nah, untuk pendaftaran nanti bisa langsung menghubungi ke Biro Penerimaan Mahasiswa Universitas Mercubuana gitu. Oke, keren banget. Tapi Bu, saya juga penasaran nih.
kalau yang mau lanjut ke magister arsitektur nih, apakah yang cuma lulusan arsitektur aja atau mungkin dari jurusan lain? Mungkin bisa. Oh iya, sebenarnya kita menerima yang satu rumpun ya. Satu rumpun itu artinya bukan cuma arsitektur aja, tapi yang kira-kira masih nyambung lah gitu. Jadi teknik sipil boleh, teknik desain interior juga bisa, mungkin dari planologi kalau ada juga boleh. Jadi membuka peluang yang lebih luas juga. Tetapi kita mungkin yang terlalu berbeda ya kita nggak bisa terima sih. Iya sih. Tapi yang masih serumpun masih it's masih okay, serumpun masih iya boleh. pasti bisa. Ya soalnya kan kadang-kadang nih meskipun kita nih udah ngambil jurusan A misal, tapi kadang-kadang kan dari awal pengennya aduh aku pengennya arsitektur gitu. Jadi mau nggak mau ngelanjutin aja S1-nya, tapi kemudian mungkin di S2-nya mungkin bisa ngambil arsitektur kan jadi lebih enak gitu. Ya, tapi memang nggak bisa begitu aja kalau misalnya nggak terlalu jauh ya, kayak misalnya apa ya, dari fisika gitu kali. Oh kalau itu sih agak nggak susah mungkin gitu. sih Bu, kayaknya anak fisika mau lari ke Iya. arsitektur juga kayaknya nggak mungkin. Tapi Iya. yang kayak desain kayak tadi Ya, kayak gitu kan desain mungkin bisa, desain grafis mungkin juga bisa gitu. Oke, Jadi berarti yang serumpun. intinya yang serumpun ya. Ya. Kalau yang fisika, biologi, ya udah bye-bye gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, Bu Primi, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup nih, boleh mungkin dari Ibu Primi kasih pesan motivasi dong Bu untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur yang lagi di pertengahan perkuliahan ini, yang mau Oke. melanjutkan ke magister juga kan? Wajib. Mungkin boleh. Wajib. Wajib ya Bu ya. Aduh, saya juga jadi tertekan gitu. Boleh mungkin Oke. Bu Primi. Iya, baik. Baik ya, buat semua mahasiswa arsitektur, terutama di Universitas Mercu Buana, tetap semangat. Arsitektur itu bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang penciptaan ruang untuk kehidupan yang lebih baik. Desain masa depanmu dengan passion, jadi dengan bergairah semangat ya. Wujudkan impianmu tanpa berhenti belajar. Magister Arsitektur akan membantumu mewujudkan mimpi-mimpi besarmu. Yes, tepuk tangan dulu untuk Bu Primi. Terima Oke. kasih. Ibu Primi, terima kasih banyak atas waktunya nih dan insight-insight yang sangat membuka wawasan. Semoga episode ini bisa jadi cermin sekaligus pendorong semangat buat teman-teman arsitektur semua nih yang ada di sini. Tapi buat kalian juga nih yang penasaran atau pengen tahu lebih lanjut, aduh magister arsitektur nih di Universitas Mercu Buana kayak gimana sih? Mungkin teman-teman ntar bisa langsung follow di akun Instagramnya Bu ya, udah Ya, punya bisa. akun Instagram di @m.arsmercu. Ntar ada di bawah sini, klik, kalian bisa langsung klik aja untuk search lagi. Oke, buat kamu yang suka episode ini, jangan lupa follow akun Instagram BEM Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe Mercu TV. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ngobrol engineering dari ruang studio menuju ke realita.